Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Dan pada hari ini kita masih membahas bab pertama, yaitu tentang bilangan. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan bulat, maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bilangan pecahan. Nah, sebenarnya bilangan pecahan ini sudah pernah ya kalian pelajari sewaktu masih di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah. Namun untuk kembali mengingat, maka kita lihat aja langsung kira-kira apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu pengertiannya adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak boleh 0 dan B juga bukan faktor dari A. Kemudian bagian-bagian pecahan, misal ada A per B, ini adalah sebuah pecahan, maka A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Misal, diberikan pecahan 3/4, maka 3 ini dia sebagai pembilang dan 4 dia sebagai penyebut. Jadi ini yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya pecahan senilai. Kira-kira apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Maka kita lihat dulu contoh berikut ya. Jadi di sini ada sebuah gambar ya. Dia terbagi menjadi 2, ada bagian yang diarsir dan ada bagian yang tidak diarsir. Maka yang diarsir dia adalah 1/2. Maksudnya apa? Maksudnya yang diarsir di sini dia ada satu bagian dari jumlah keseluruhannya, ada 1, 2. Jadi dia 1/2. Selanjutnya ada lagi gambar yang ini. Nah, gambar yang ini bentuknya sama ya seperti yang pertama. Hanya saja untuk gambar yang kedua ini dia terbagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Namun daerah yang diarsirnya ada berapa? Kita hitung, ada 1, 2. Maka yang diarsir berarti 2/4. Maksudnya 2 dari total keseluruhannya ada 4 bagian. Kemudian ada lagi gambar yang ketiga. Bentuknya masih sama ya, bentuk dan ukurannya masih sama dengan gambar pertama dan yang kedua. Hanya saja pada gambar yang ketiga ini dia terbagi menjadi berapa bagian? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia ada 8 bagian. Tapi yang diarsir ada 1, 2, 3, dan 4. Maka wilayah yang diarsir dia adalah 4/8. Maksudnya dia 4 bagian yang diarsir dari total keseluruhannya ada 8 bagian. Nah, dari beberapa gambar ini kan tadi dia sebenarnya bentuknya ini sama ya ketiga-tiganya, hanya saja yang membedakan ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 4, dan ada yang dibagi 8. Maka dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/8 karena dia sama-sama separohnya. Yang ini separohnya yang diarsir, yang ini juga separoh, yang ini juga separoh. Yang membedakan hanyalah pembagiannya. Kalau ini cuma satu bagian yang diarsir, kalau yang ini dari satu bagian tadi dibagi 2, makanya di sini tertulislah 2. Kalau yang ini dibaginya 4, maka di sini tertulislah 4. Namun pada hakikatnya besarnya sama aja. Kalau kita lihat di gambar sama ya, sama-sama separoh. Jadi bisa dikatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/8.
Maka bentuk umum pecahan senilai adalah A per B sama dengan A dikali C per B dikali C sama dengan A dibagi D per B dibagi D, dengan syarat C dan D-nya tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengkalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau bukan 0. Jadi untuk pecahan senilai bisa kita peroleh dengan cara mengalikan atau membagi. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh yang pertama, tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan 2/3. Tadi, untuk menemukan pecahan yang senilai bisa kita lakukan dengan cara mengali atau membagi. Kita coba ya yang ini dengan cara yang pertama dulu, yaitu mengali. Maka, bilangan 2/3 ini kita kalikan dengan sembarang bilangan, yang penting bukan 0. Bebas mau angka 2, 3, 4 dan seterusnya, terserah ya. Yang penting bilangannya sama. Nah, di sini misalnya 2/3-nya dikalikan dengan bilangan 2. Jadi pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Jadi yang penting sama ya ini. Nah, Ibu tandai. Nah, ini dia sama-sama dikali 2. Jadi 2/3 sama-sama dikali 2. Jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4 per 3 dikali 2 sama dengan 6. Tadi kan yang ditanyakan 2 pecahan ya. Ini baru 1, kita hitung lagi 1. Jadi 2/3 yang ini kita kalikan dengan sembarang bilangan, yang penting bukan 0. Nah, di sini Ibu pilih bilangannya adalah bilangan 5. Nah, jadi 2 dikali 5, 3 dikali 5. Jadi harus sama ya, atas bawah pembilang dan penyebut harus sama. Jadinya 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi, dua pecahan yang senilai dengan pecahan 2/3 adalah 4/6 dan 10/15. Jadi ini bebas ya, kalian mau angka 2, mau 5, mau 7, mau 10, bebas. Yang penting untuk bilangan yang di atas dengan yang di bawah sama. Jadi pembilang dan penyebutnya harus sama dikalikan berapa. Oke, sekarang di sini ada contoh nomor 2. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan 6/12. Nah, tadi cara menentukan pecahan yang senilai bisa dengan cara mengkalikan atau membagi. Sekarang kita coba dengan cara membagi. Jadi bebas ya, mau angka berapa aja, yang penting bukan 0. Jadi di sini Ibu pilih bilangannya adalah bilangan 2. Jadi nggak mesti 2, bebas sih, terserah kalian, yang penting bilangannya ini bisa membagi, bisa ya. Nah, sekarang 6 dibagi 2 sama dengan 3 per 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi syaratnya dia harus sama-sama bisa dibagi, atas bawah. Selanjutnya ada 6/12. Di sini Ibu pilih bilangannya adalah bilangan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, dua pecahan yang senilai dengan pecahan 6/12 adalah 3/6 dan 2/4. Semoga bisa dipahami untuk contoh pecahan yang senilai. Kita lanjutkan tentang menyederhanakan pecahan. Jadi suatu pecahan dikatakan sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Kemudian bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan: pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Atau cara keduanya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan EPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, langsung aja kita lihat contoh. Tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan 12/54. Jadi tadi cara yang pertama bisa dengan membagi
pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama berkali-kali atau berulang-ulang sampai ditemukan bentuk yang paling sederhana. Jadi di sini 12/54 kita bagi 2. Kita bagi 2 ya, jadi atas bawah dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 54 dibagi 2 sama dengan 27. Nah, kira-kira ini sederhana belum? Oh, belum Bu, masih bisa ini dibagi. Dibagi berapa? Iya, dibagi 3. Jadi 6/27 dibagi 3. Ini ya, ini kejauhan nih Ibu menuliskannya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Jadi didapatlah 2/9. Jadi bentuk paling sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Kenapa dikatakan 2/9? Karena faktornya tidak ada lagi yang sama antara 2 dan 9. 2 dan 9 ini jika kita bagi 2, 9-nya tidak habis ya dibagi 2. Kalau kita bagi 3, si 2-nya yang nggak bisa. Jadi nggak ada lagi bilangan yang sama, faktor bilangan yang sama, kecuali 1. Nah, jadi dia dikatakan bentuk paling sederhana karena sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi dengan bilangan yang lain kecuali 1. Nah, selanjutnya nyatakan pecahan 18/45 dalam bentuk pecahan paling sederhana. Tadi ada 2 cara, bisa dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau dengan mencari EPB-nya. Nah, jadi kita hitung EPB dari 18 dan 45 adalah 9. Maka 18 dibagi 9, 45 dibagi 9. Jadi 18 dibagi 9 sama dengan 2, 45 dibagi 9 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 18/45 adalah 2/5. Jadi ada 2 cara. Terserah kalian mau pilih yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa pelajari lagi apa yang sudah pernah kalian pelajari waktu masih SD atau MI dan juga dibaca buku-buku yang ada. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.